Salam mahabbah, salam sejahtera pada rekan-rekan semua. Kita teruskan perbincangan ngobrol-ngobrol sekitar bahasa, budaya, agama, sejarah, dan sebagainya sebagai perkongsian sesuai dengan pesanan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan saling berpesan akan kebenaran, akan kesabaran. Juga sebagai galakan dari seruan hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau seorang yang berilmu ataupun penuntut ilmu, mencari ilmu ataupun mendengar ilmu pengetahuan atau cintakan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang zaman IT, zaman digital, dulu teringat ingin mencari ilmu begitu susah. Sekolah mesti bayar, tidak mampu. Begitu juga ke pesantren, tidak mudah, mesti ada biaya. Tapi di era IT, dengan adanya jaringan internet, Google, bahkan yang terkini AI, ilmu pengetahuan begitu mudah dicapai. Walau bagaimanapun, untuk persediaan menghadapi era digital, globalisasi, information technology, IT, era AI, tetap manusia masih memerlukan akal yang sehat, akal yang hidup, akal yang berpikir, akal yang berlogika, akal yang dididik dengan cara berbahasa, cara menyusun kata-kata, cara berretorik, dan kesadaran yang tinggi yang diasah dengan pengalaman, membaca, mencari, meneliti, dan sebagainya. Jadi penting untuk menerokai ilmu pengetahuan, terutama kita sebagai umat Islam secara warisan banyak kesalahpahaman dalam memahami Islam itu sendiri yang sangat basic, terutama dari sudut bahasa. Jadi pengalaman saya sendiri memahami Islam itu terus dari syariat, dari undang-undang, dari hukum hakam, bukan dari bahasa. Sedangkan Islam itu sendiri lahir dari budaya bangsa Arab, terutamanya Arab Quraisy. Jadi kalau kita mau memahami Islam, mesti pertama sekali menguasai bahasa Arab. Bahasa itu jiwa bangsa. Di dalam bahasa ada budaya, ada jiwa, ada perasaan, ada berbagai aktivitas kehidupan, baik pemikiran, kebudayaan, masyarakat, ekonomi, politik,
dan sebagainya dan sebagainya. Itu di dalam bahasa. Jadi bahasa itu merupakan himpunan ilmu pengetahuan, budaya, sejarah, kemasyarakatan, dan sebagainya. Oleh itu, sebelum kami mempelajari budaya Arab, sastra Arab, selanjutnya kami akan menguasai alat bahasa. Yang mana bahasa Arab itu ada alat-alatnya, nahwu, sorof. Nahwu bagi mengenal grammar, kaidah. Ada dalam bahasa Arab itu perkataan terdiri daripada huruf, fi'il, isim. Kemudian digabung menjadi perkataan, kalimah. Dan perkataan akan berubah dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dan begitulah seterusnya. Jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Dalam khobar itu ada khobar jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi dia akan memperhatikan pergerakan jumlah itu yang akan membentuk makna. Itu nahwu. Sorof pula melihat bentuk perkataan. Nasoro, yang suruh, nasron. Nasoro fi'il madhi, yang suruh mudhari. Nasron masdar. Dan ini mesti dipahami basic bahasa Arab itu dengan kemas, dengan sempurna. Kalau kita memahami Islam terus lompat kepada hukum hakam, tauhid, akidah, sejarah dan lain-lain, maka kesananya akan terus ngaco. Sebab Islam itu datangnya dari budaya. Budaya itu kita bisa dipahami melalui bahasa, maka matangkan dulu bahasa. Kuasai dulu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu dibentuk melalui nahwu, sorof, balaghah, arud, adab. Itu yang utama. Yang paling utama. Nahwu dengan memperhatikan pembuatan jumlah ayat, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, Zaidun hadara. Zaidun hadara. Jumlah ismiyah. Al-asadu muftarisun. Singa itu ganas, puas. Jumlah ismiyah. Mubtada al-asadu, khobar muftarisun, mufrad. Al-muallimu yudarrisu. Al-muallimu guru, yudarrisu mengajar. Al-muallimu mubtada, yudarrisu khobar jumlah fi'liyah. Al-muallimu fil fasli. Al-muallimu guru, fil fasli jar majrur, fi harful jar, al-fasli majrur, syibih jumlah. Simple. Manakala sorof, nasoro, yansuru, nasron. Madi, nasoro, yansuru, mudhari, nasron, masdar.
Dan pembentukan itu adanya dalam kamus. Kamus Arabi, kamus Arabi Indonesia, ataupun Arabi Jawi, Arabi Sundawi. Lihat mau kamus yang mana. Ini basic. Tapi yang bagusnya adalah kamus Arab. Sebab perkataan Arab yang diperjelas oleh bahasa Arab jauh lebih tepat daripada bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tapi untuk pemula boleh. Ingat. Belum lagi dengan balaghah. Dalam balaghah itu dipecah. Ada bayan, badi, ma'ani. Ilmu bayan juga dipecah lagi. Badi juga dipecah lagi. Ma'ani dipecah lagi. Dan kesananya ada satu lagi, arud. Yaitu tentang cara teknik membuat puisi. Sebab apa puisi? Asy-sya'ru diwanul Arab. Puisi itu catatan sejarah bangsa Arab. Catatan kebudayaan bangsa Arab. Adab Arabi. Dalam adab kesusastraan Arab ada dua seni yang besar. Funun syiariyah, seni puisi. Dipecah lagi kepada puisi wujdani, puisi nyanyian, puisi romantis, puisi ta'limi, puisi pendidikan, seperti Alfiyah Ibnu Malik, tidak ada khayalan, Matan Zubad fikih, Alfiyah As-Sayuti fil hadis. Ini puisi ta'limi. Ada lagi puisi qasasi, puisi tentang cerita. Ada lagi puisi malhami, puisi tentang peperangan. Ada lagi puisi tamthili, lakonan. Puisi sufi, tasawuf. Puisi falsafi. Puisi filsafat. Begitulah genre-genre puisi yang banyak. Sampai ada puisi cacian. Puisi candaan. Puisi sindiran. Dan macam-macam lagi. Ini mesti dibaca. Sebab puisi itu menggambarkan budaya, tradisi bangsa Arab. Bukan belajar Islam ujug-ujug. Halal haram, halal haram. Kacau. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara budaya dan agama. Antara adat wa ibadat. Itu puisi. Setelah puisi ada prosa. Prosa bidangnya, genrenya banyak lagi. Ada cerita, kisah. Cerita pula ada cerita panjang, cerita pendek. Ada cerita campur dengan puisi. Loh. Cerita campur dengan puisi itu al-maqamat. Maqamat al-Hamadani, maqamat al-Hariri. Manakala cerita, ada cerita pendek, ada cerita panjang. Ada cerita klasik, ada cerita modern. Quran, semuanya cerita. Kisah. Cerita panjang, novel. Dan ada lagi novel lama dan novel modern. Dalam novel pun dipecah lagi. Ada novel tentang cinta, romantik. Ada novel tentang kritikan masyarakat. Ada lagi memori, sejarah, teks-teks ilmu,
dan sebagainya. Jadi dalam sastra itu ada funun syiariyah, funun nathriyah. Bidang-bidang puisi dan bidang-bidang prosa. Belum lagi dengan seni nyanyian, seni tarian, ada adab ar-rasm, nyanyian, lukisan, adab al-ghina, adab an-naht, ukiran, buat patung, buat arca, buat berhala, buat ukiran, seni bangunan, seni bina, kubah, itu semuanya sastra, karya-karya sastra. Jadi mengenal budaya Arab itu mesti menyeluruh. Bukan masuk-masuk mempelajari Islam terus ke halal haram. Ibadah, toharoh, hudud, jinayat, munakahat. Itu undang-undang syariah. Baru masuk akidah. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Sifat 20. Masuk lagi ke mazhab-mazhab akidah. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Tasawuf lagi. Jadi ini dari awal lagi sudah salah memahami Islam melalui syariat, melalui tauhid, akidah, melalui tasawuf, akhlak. Seharusnya memahami Islam dari bahasa. Sebab bahasa itu jiwa bangsa. Bahasa Arab adalah jiwa, ruh, spirit kepada bangsa Arab. Terutamanya Arab Quraisy. Sebab Islam untuk Arab Quraisy. Seperti disebut dalam Quran. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Rasul diutus untuk kaum Quraisy. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Allah tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad dari Quraisy diutus untuk kaum Quraisy. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Untuk memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Quraisy. Dan di antara banyak kabilah yang disebut dalam Quran hanya Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Ila fi minati syawahid falyabudu rabb hadzal bait. Jadi agama Islam ini agama Quraisy. Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan Arab lain. Hanya Arab Quraisy. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada saudaramu yang terdekat. Jelas. Saudara Nabi Muhammad itu Quraisy. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Bahasa itu di dalamnya budaya, pemikiran, kejiwaan, tradisi, ruh, spirit, sejarah jati diri, semuanya ada dalam bahasa. Bahasa jiwa bangsa. Inna anzalnahu hukman Arabiyyan. Begitu juga hukum hakam Arab. Bukan hukum hakam bangsa lain. Jadi jelas. Sehingga Khalifah Utsman waktu menyuruh mengumpulkan semula Al-Quran, uktubul Quran bilughati Quraisy, fafihim nazal.
tulislah Quran dalam bahasa Quraisy. Sebab Quran diturunkan untuk mereka Quraisy. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Arab lain. Mau ngaku-ngaku silahkan. Tapi Quran jelas. Dan ayat-ayat yang tadi dengan mudah bisa dicari di Google. Tidak perlu cari Quran, cari tafsir. Sekarang dengan mudah. Ketik di Google, keluar. Lengkap ayatnya dengan tafsirannya atau terjemahannya. Banyak, jelas. Terpaksa. Umat Islam Indonesia dari berbagai aliran cari. Sekarang kita dalam masalah besar yang mana berbagai aliran Islam telah masuk ke Indonesia. Aliran Sunni dengan puluhan alirannya. Salafi, Wahabi, semuanya ngaku ahli sunnah. NU, Muhammadiyah, Tabligh, Ahlussunnah wal Jamaah, Madkhaliyah, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam satu aliran Ahlussunnah banyak lagi pecahannya. Wajar. Itu wajar. Sebab Islam yang ada sekarang adalah tafsiran orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh itu tidak heran kita hari ini ada Islam Saudi, Islam Yaman, Islam Mesir, Islam Indonesia, Islam Brunei, Islam Malaysia. Wajar. Jangan saling mengkafirkan. Silahkan kembangkan Islam mengikut kepahaman masing-masing. Jangan saling mengkafirkan. Jangan saling memurtadkan. Jangan saling memvonis. Yang penting jadi manusia yang baik, berguna, bermanfaat, jangan mengganggu, jangan menyakiti. Itu yang paling penting. Wajar Islam berkembang sebegitu rupa. Kalau kita perhatikan Islam Quraisy, dengan kematian Nabi, matilah Islam Quraisy. Apabila Abu Bakar mengambil alih kepimpinan yang tidak pernah dipesan oleh Nabi, maka telah lahir Islam baru ala Abu Bakar. Begitu juga Islam Abu Bakar hilang, muncul Islam baru ala Umar, ala Utsman, ala Ali. Setiap periode membentuk Islam yang baru. Sehingga perubahan yang amat dahsyat berlaku pada era Abbasiyah. Yang mana Islam-Islam yang sebelum itu sudah mati kedaluarsa. Dan lahir Islam Abbasi, rekaan ulama-ulama Parsi Iran berlatar belakang Majusi. Jadi Islam yang ada pada hari ini itu Islam buatan zaman Abbasiyah. Yang dibuat oleh ulama-ulama pada era Abbasiyah dan yang menonjol dengan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hadis-hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semuanya dikumpulkan oleh ulama-ulama Parsi, Afghanistan hari ini dari kawasan situ. Sama juga dengan Syiah, tasawuf. Itu semuanya lahir pada era Abbasiyah. Jadi kita di Indonesia telah masuk berbagai aliran. Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai pecahannya. Tasawuf dengan berbagai pecahannya.
Syiah dengan berbagai pecahannya. Ada lagi Jamaah Tabligh. Ada lagi Ikhwanul Muslimin, HTI, dan lain-lain. Kalau perbedaan ini tidak saling mengkafirkan, bagus. Sebagai warna-warni kehidupan. Tapi celakanya, perbedaan ini menjadi penyebab kesalahpahaman, penyebab kebencian, saling mengkafirkan, dan peperangan. Padahal lupa kepada isu yang pertama, bahwa Islam itu adalah budaya Arab Quraisy. Kita mesti memahaminya dari sudut kebudayaan. Mula mantapkan bahasa Arab dengan nahu, sorof, balaghah, dan arudnya, sebab akan membaca sastra. Yang mana pada sastra ada puisi dan prosa. Dan di puisi inilah yang paling penting yang telah mencatat kebudayaan bangsa Arab. Dengan slogan Asy-Syi'ru Diwanul Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa Arab itu merupakan jiwa, spirit, perasaan, dan terjemahan kepada budaya bangsa Arab. Tidak bisa dipisah. Arabisasi, Islamisasi itu sama. Sebab Islam lahir dari budaya Arab. Jadi pahami dulu bahasa Arab dengan matang. Pahami dulu sastra Arab, puisi prosanya dengan matang. Dan sejarah kebudayaan Arabnya dengan matang. Baru pergi ke memahami undang-undang syariat. Halal haram, fikih ibadat, toharoh, munakahat, jinayat, itu undang-undang. Terus ke tauhidnya, akidah. Terserah. Mau akidah Ahlussunnah ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabiyah, banyak. Dan terus ke tasawuf yang banyak alirannya. Terus juga ke falsafah. Ini komponen ini yang mesti dibaca, dipelajari untuk memahami Islam yang lahir dari tradisi Arab, terutama Arab Quraisy. Makanya kalau kita memahami Islam dari pelajaran bahasa dan sastra Arab, jauh lebih dekat, lebih mudah agar kita bisa membedakan antara budaya dan agama. Sebab kalau amalan budaya tidak diikat dengan pahala dan dosa. Tapi kalau agama ada pahala, ada dosa. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang seharusnya dipahami dengan secara budaya, malah terus dijadikannya syariat. Dan kalau dilanggar akan menjadi dosa yang besar.
Banyak. Bangsa Arab juga seperti mana bangsa lain. Ada budaya tarian, budaya kesenian, keindahan, minum-minum, pergaulan bebas, judi, makanan itu ini, sama. Makanya ada nanti dibatasi oleh syariat, hudud. Oleh sebab itu, bagi menjadi muslim atau Islam, dari awal dikasih tahu oleh Islam, oleh Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh menguasai orang, memaksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bagi mereka yang ingin beriman, yang ingin kufur. Jadi agama itu sebagai pelarian dari tradisi-tradisi Arab, ada yang baik, ada yang buruk, dan coba menjadi orang yang paling baik yang meninggalkan tradisi-tradisi yang buruk. Oleh sebab itu diikat dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu yang dijadikan patokan manusia itu baik, amanu, beriman, dan berbuat baik. Beriman dan berbuat baik. Jadi kalau kita memahami agama Islam dari budaya Arab, dari sejarah kebudayaan Arab, tidak repot. Sebab jelas budaya Arab yang ditekankan di sini hanya Arab Quraisy. Sedangkan Arab lain pun banyak. Bahkan Quran itu sendiri merupakan gabungan ide dan tradisi Arab-Arab lain. Ini tercermin dari gaya bacaan Al-Quran. Sehingga para sahabat pada zaman Nabi, kalau membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Umpamanya, asal Quran turun perkataan wadduha. Rupanya ada kabilah membacanya wadduhe, mengikut qiraat. Tidak ada gaya qiraat Qalun, Warosh, dan lain-lain. Ada 7, ada 10, ada 14. Itu bentuk-bentuk bacaan sesuai dengan dialek kabilah masing-masing. Dan pada awalnya perbedaan itu sesama sahabat sendiri menimbulkan pergaduhan, berdebat. Tapi setelah ditanya kepada Nabi, semua bacaan itu betul. Sebab Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Sab'ati ahruf. Begitulah. Jadi perselisihan paham, perbedaan bacaan, perbedaan kepahaman dari zaman Nabi sudah ada. Yang penting jangan saling mengkafirkan. Lihat agama Islam dari sudut kebudayaan. Tapi kalau dari awal melihat Islam
dari syariat, undang-undang, hukum hakam, tauhid, akidah, kepercayaan, habis. Sebab yang itu kemudian lahirnya istilah syariah, akidah, kemudian zaman sahabat biasa minum-minum. Biasa minum-minum. Kemudian datang Islam dan coba dibuat peraturan untuk mengurangi budaya minum-minum secara bertahap. Mula-mula diperkenalkan bahwa dalam arak itu ada kebaikan, tapi lebih banyak keburukan. Terus diturunkan hukum berikutnya bahwa la taqrabus shalat wa antum sukaru. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Barulah innamal khamru wal maisiru ansub rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak dan judi itu najis. Di situ pun rijsun, najis, fajtanibuh. Hindarilah. Ini merupakan tahapan ketiga yang mengharamkan arak. Tapi hidup manusia proses. Dulunya tidak minum, terus mau mencoba minum, terus minum dikit-dikit, terus tidak minum sama sekali. Begitulah proses kehidupan manusia. Semua yang diharamkan itu mengikut proses, termasuk prostitusi, perjudian. Karena manusia itu hidupnya berkembang, begitu juga agama mesti berkembang. Sebab dia sebagian dari budaya. Tidak boleh ujug-ujug manusia lahir menjadi bertakwa. Ngaco itu. Biar manusia hidup ikut proses kehidupannya. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Jadi penting memahami Islam melalui budaya. Jangan tiba-tiba disogrogkan, diperkenalkan terus kepada hukum hakam. Mengenal Islam melalui sejarah kesusastraan, melalui sastra Arab, kesenian Arab, kebudayaan Arab, jauh lebih logik, lebih munasabah daripada mengenal Islam terus melalui undang-undang, terus melalui akidah, terus melalui tasawuf. Tidak boleh. Makanya dalam puisi Arab, termasuk dalam prosa Arab, ada yang namanya puisi pendidikan fikih, puisi pendidikan hadis, puisi pendidikan tasawuf, puisi pendidikan falsafat. Ada puisi. Begitu juga dengan karangan-karangan prosa, tulisan yang bebas. Buku falsafah, buku akidah, buku itu semuanya bentuk karya-karya sastra. Bentuk karya-karya sastra. Jadi sastra Arab itu mencakup segalanya. Puisi dan prosa itu menggambarkan segala aktivitas orang Arab dalam berbagai bidang. Sosial, ekonomi, budaya, politik, keagamaan, pemikiran,
dan lain-lain dan lain-lain. Begitu. Bahkan hari ini, terutama Muslim modern, mesti mengikuti perkembangan budaya Arab dari surat kabar Arab, dari koran-koran Arab. Sebab koran-koran, surat kabar, magazine, newspaper, cerminan kepada bangsa itu. Ada koran Saudi, ada koran Yaman, ada koran Mesir. Oleh karena Islam kita datang dari Makkah dan Madinah yang ada di Saudi, kita mesti mengikuti koran-koran terutama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Sebab Imam Malik mazhabnya berpegang kepada amal ahlul Madinah. Fikih Imam Malik lebih fokus kepada amalan warga Madinah Al-Munawwarah. Jadi segala tradisi tindak tanduk orang Madinah itu dicatat oleh Imam Malik dan dijadikan panduan hidup. Padahal budaya orang Madinah tidak sama dengan budaya orang Arab lain. Apalagi dengan bangsa Indonesia. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa beda. Dan itu wajar. Apa yang berlaku sekarang? Ulama-ulama, ustadz-ustadz, buya-buya, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang tidak pernah belajar sastra Arab, kebudayaan Arab, ingin memaksakan budaya Arab yang tidak jelas itu menjadi budaya orang Sunda, budaya orang Jawa, budaya orang Indonesia. Seolah-olah itu agama. Tidak benar. Tidak betul. Sama juga dengan syekh-syekh Azhar yang dari awal mereka lebih belajar syariah, akidah, dan tidak pernah memperdalam sastra Arab, peradaban dan kebudayaan Arab, yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan dalam memahami Islam yang lahir dari budaya Arab Quraisy. Dan ini perlu kajian, penelitian, perubahan yang terus diolah, dirubah. Seperti sekarang. Kita belajar sastra Arab. Selalu dimulakan dengan sastra jahiliyah sebelum Islam. Dari yang dulu. Baru ke awal Islam. Baru ke zaman Umayyah. Zaman Abbasiyah. Baru ke zaman modern. Dan menurut saya itu salah. Hari ini zaman modern, Islam yang ada di Saudi, yang ada di Mekah Madinah, sudah berubah total. Karena perubahan budaya. Perubahan budaya. Kita lihat hari ini, ada budaya Saudi, Islam Saudi. Budaya Mesir, Islam Mesir. Budaya Maroko, Islam Maroko. Budaya Yaman, Islam Yaman. Selalu berkaitan. Budaya Irak, Islam Irak. Budaya Iran, Islam Iran. Budaya Afghanistan,
Islam Afghanistan. Begitu juga budaya Indonesia terlalu umum. Sebab di dalam Indonesia ada suku-suku yang lain. Sunda, Jawa, Bugis, Melayu, Aceh, dan lain-lain. Mereka mempunyai budaya tradisi masing-masing dan Islam masing-masing. Wajar. Jadi seharusnya kalau pendekatannya budaya, jangan ada yang saling mengkafirkan. Silahkan berbeda. Silahkan berselisih, itu sehat. Jangan ada yang saling mengkafirkan. Yang penting jadi manusia yang baik, bahagia, berguna, bermanfaat. Seperti orang yang buat kipas, buat lampu, buat laptop, buat HP. Jelas. Ini sibuk aja hanya halal haram, halal haram, halal haram. Dan haram itu hanya pada batas-batas tertentu, pada perkara-perkara tertentu. Sedangkan istilah halal haram itu sendiri sudah tidak relevan hari ini. Seharusnya bertukar kepada baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Tidak menggunakan lagi halal haram. Apalagi wajib, makruh, mandub yang sangat mengelirukan. Sedangkan orang Saudi itu sendiri, Arab Saudi, ulama Saudi, selalu dalam memberikan fatwa itu, yajuz la yajuz, lajuz la yajuz, yajuz la yajuz, boleh tidak boleh. Itu aja. Sebab memang kalau terus ke hukum wajib, sunnah, mustahab, mandub, makruh, itu pun masih lagi jadi bahan perdebatan. Ada orang suka makan bab, biawak, padang pasir, ada orang yang tak suka. Ada orang yang suka makan pete, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang suka makan terasi, ada orang yang tidak suka. Begitu juga dengan lain-lain. Ada orang suka makan babi, ada orang yang tak suka. Ada orang makan anjing, ada yang tak suka. Sedangkan ayat Quran jelas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan apa yang ada di muka bumi, halal. Tapi persepsi, cita rasa berubah. Ya berubah. Tiap orang, tiap individu, tiap suku. Seharusnya perbedaan ini dijadikan lita'arufu, untuk saling mengenal, saling menghargai, menjadi indah. Makanya pahami agama melalui budaya. Supaya tidak timbul kesalahpahaman yang saling mengkafirkan. Dan jelas dari sejarah peradaban, Islam itu adalah budaya Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan Arab lain, apalagi dengan bangsa Indonesia. Terus bagaimana umat yang tidak ada nabi? Quran menjawab, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Umat yang tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak akan disiksa. Hidup aman, damai. Jangan mengganggu orang. Pahami agama melalui budaya. Moga-moga umat Islam hari ini segeralah belajar kebudayaan Arab. Budaya Arab dengan agama Arab tidak bisa dipisah.
bahasa jiwa bangsa. Bahasa Arab adalah jiwa bangsa Arab. Islam sebagian dari budaya Arab. Islam tanpa bahasa Arab, nothing. Nol, tidak ada apa-apa. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Sumber Islam itu Quran dalam bahasa Arab. Hadis dalam bahasa Arab. Sejarah Islam dalam bahasa Arab. Peradaban Arab dalam bahasa Arab. Mustahil kita bisa memahami Islam di luar budaya Arab. Mustahil. Mengetahui Islam dari luar bahasa Arab dan budaya Arab akan menjadi sesat dan menyesatkan. Sebab inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa India. Itu pun Arab Quraisy. Hukman Arabiyyan. Hukum hakam pun mengikut tradisi Arab. Dan kita Nusantara ada tradisi kita. Baliklah kepada ajaran dan tradisi Nusantara yang jauh lebih tua, lebih maju, lebih hebat. Bahkan ajaran dan budaya Islam itu sendiri, ajaran dan budaya Arab itu sendiri diambil dari ajaran dan budaya Yahudi. Yang mana ajaran dan budaya Yahudi itu diambil dari budaya Hindu, Buddha, budaya Zarathustra, agama Majusi, diambil dari agama-agama yang tertua yang sebelum agama Yahudi. Agama Yunani tua, purba, Latin purba, tua, agama Mesir kuno. Itu semuanya sumber utama agama Yahudi yang diambil hampir 90% oleh ajaran Islam. Jadi budaya Hindu Nusantara itu jauh lebih lama dari agama Yahudi, dari agama Islam. Balik lagi ke asal. Dari cerita Rama, Brahma. Rama, Brahma. Hindu. Ditiru oleh Yahudi, Abraham. Ditiru oleh Islam, Ibrahim. Lihat, budaya. Jadi, bagi kaum yang tidak ada nabi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidak akan disiksa. Bahkan adanya nabi di suatu tempat menjadi malapetaka. Sesuai dengan ayat, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali ada nabi di suatu masyarakat atau kampung, maka tempat itu akan muncul fitnah dan malapetaka. Dan kita lihat hari ini, semua umat, bangsa, kaum, tempat yang masih ikut ajaran Nabi, terus berlaku fitnah, peperangan, dan pembunuhan. Sedangkan bangsa yang tidak mengenal Nabi dan Rasul
jauh lebih pintar, cerdas, berakal, maju, jaya, sejahtera. Sekian, moga bermanfaat. Wassalam.